Dibandingkan yang lain barangkali dari segi usia masih muda, ada kesempatan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sapana, kembali lagi bersama kami di podcast Sapana. Saya Ade Ratu Vipana dari kelas 11 F1 dan rekan saya Dwi Agus Randi dari kelas 10 E4. Baik sahabat Sapana, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Kaspani MPD, yaitu sebagai pengawas pembina baru SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Jadi gini nih Pak, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, udah pun kenal belum tentu sayang. Jadi boleh nih Pak memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sahabat Sapana. Bapak bernama Kaspani MPD, salah satu pengawas pembina di SMA Negeri 1 Simpang Kanan ini. Bapak juga sebagai supervisor di sekolah, di beberapa sekolah, di antaranya di Pulau Banyak Barat, dan di SLB Negeri Al-Fansuri Singkil, dan SMA Negeri 1 Sulu. Pak, sebagai pembawas baru nih, kami mencari informasi dari kepala sekolah dan guru-guru mengenai coaching klinik. Nah, boleh dijelaskan sedikit mengenai coaching klinik tadi Pak? Iya. Sebenarnya coaching klinik itu adalah sebentuk bantuan yang diberikan kepada guru dalam hal pembelajaran. Tapi intinya, Bapak jelaskan sedikit, coaching klinik segala pasir yang kita kenal dengan sistem guru lapor pengawas sekolah inspirator. Itu adalah sebuah aplikasi, ya, sebuah aplikasi yang isinya adalah sebuah pembinaan yang diberikan oleh pengawas sekolah kepada para guru. Ada masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan 4 kompetensi guru. Guru itu ada 4 kompetensi yang harus ada pada mereka. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, dan yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Di antara 4 kompetensi ini bukan tidak mungkin ada masalah, ada persoalan yang melekat pada dirinya. Untuk itu mereka men-share, membicarakan kepada pengawas pembinanya untuk diberikan coaching klinik. Coaching klinik ini sebenarnya untuk hal yang lebih kecil baru Kota Suku Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan untuk kabupaten kota lainnya di Aceh itu belum. Karena ini merupakan proyek yang merupakan kegiatan dari Dinas Pendidikan Aceh. Pak, baik Pak. Penggambaran umum permasalahan yang dialami guru itu kayak mana sih Pak? Apa itu Pak? Guru itu bukannya tidak ada masalah, tetapi mereka punya tantangannya harus dihadapi. Contoh saja misalnya persoalan pengelolaan kelas. Ya, bagaimana sebuah kelas itu menjadi sebuah kelas yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian barangkali juga masalah kepribadian, bagaimana cara guru berkomunikasi dengan orang tua murid, berkomunikasi dengan siswa, dan berkomunikasi dengan sama guru. Hal-hal inilah yang barangkali yang perlu dipecahkan, diberikan bantuan kepada guru agar dapat mereka lebih tertantang untuk menghadapi persoalan. Oke, baik Pak. Nah, kan maksud dari tema kita kan itu si gula pasir dan efektivitasnya terhadap kinerja guru. Betul. Nah, yang dimaksud dengan si gula pasir itu apa Pak? Dan panjangannya gitu Pak? Ya, seperti saya jelaskan tadi, si gula pasir itu adalah singkatan dari sistem guru lapor
pengawas sekolah inspirator. Ada masalah-masalah yang ada dalam diri guru, mereka laporkan kepada pengawas pembinanya. Nah, pengawas pembina memberikan solusi. Jadi ada beberapa kegiatan dalam aplikasi Sigula Pasir ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi apa masalah guru. Yang kedua, memecahkan persoalan itu atau memberikan solusi. Apa yang harus dilakukan oleh guru setelah tahu, pengawasnya tahu itu, mengidentifikasi terhadap persoalan itu. Yang ketiga, nanti ada rekomendasi. Rekomendasi dari si pembina atau si coach-nya kepada guru yang bersangkutan. Gini Pak, sebagai pengawas ada tidak cara atau teknik tertentu untuk menghadapi guru tertentu Pak? Iya. Sebagai seorang coach, seorang coach atau pelatih atau pembina, pembimbing, ada memang tahap-tahap yang harus dilakukan oleh seorang coach itu kepada orang yang akan di-coaching. Ya, yang pertama itu harus dapat menggali apa permasalahan, melalui wawancara atau tanya jawab dan teknik. Setelah masalahnya sudah jelas, sudah diketahui, baru antara si coach dengan si coachee melakukan bentuk share untuk mencari apa persoalan tadi dalam bentuk solusi. Nah, ketika solusi ini sudah ada, yang melakukan aksinya atau yang melakukan pekerjaan untuk menghadapi solusi itu adalah si coach sendiri. Pengawas atau pembina tadi hanya dia memberikan sebentuk solusi apa yang harus dilakukan. Tetapi intinya yang melakukan aksinya adalah guru yang bersangkutan. Dia hanya memberikan saran apa yang harus dilakukan dan tindak lanjut yang dilakukan adalah pada si kursi. Maaf ya. Tantangan terbesar sebagai pengawas dalam menggunakan aplikasi Sigula Pasir, Pak? Sebenarnya tantangannya tidak begitu besar ya. Tetapi kita sudah dibekali sebelumnya tentang aplikasi ini. Ada memang kita akui, ada beberapa pengawas sekolah itu yang belum terlalu memahami masalah itu. Tetapi aplikasi ini cukup sederhana, bisa dipergunakan oleh pengawas langsung. Jadi tidak membutuhkan melalui gadgetnya, bisa dijawab atau diberikan solusi. Jadi tidak terlalu rumit. Tetapi hanya kadang-kadang kita ini ada persoalan-persoalan guru itu yang mereka share ke kita yang berkaitan di luar kompetensinya. Kalau hal yang di luar kompetensi guru, katakanlah seperti bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik, oke, masih kita terima. Tapi ketika masalah teknis itu sudah kita kembalikan kepada kegiatan pengawas sekolah untuk selanjutnya. Artinya bukan kita bahas di dalam coaching klinik itu. Oke baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja nih Pak yang dibutuhkan untuk aplikasi ini ya Pak? Tidak begitu rumit ya. Kami cuma harus disyaratkan punya gadget, punya HP ya. Jadi dengan menu-menu yang sudah ada, kita tinggal cek lagi. Setelah selesai coaching pun bisa kita lakukan jawabannya. Nanti hasil daripada itu, kalau saya biasanya memasukkan upload ke dalam gadget itu pada sekitar habis maghrib, kegiatan sudah habis. Di waktu luang tersebut pada habis maghrib, setelah maghrib saya mulai upload. Apa yang saya upload yaitu hasil wawancara tadi, pertanyaan-pertanyaan mereka, lalu solusi yang harus diambil, kemudian rekomendasi. Kita langsung upload atau submit, nanti akan dibaca oleh pihak cabang dinas pendidikan, kemudian
mungkin juga dibaca Pak Kadis dan dilihat oleh Pak Kadis Pendidikan Aceh. Jadi sifatnya memang masih internal, masih dalam lingkup kecil, yaitu Kota Salam dan tapi bukan tidak mungkin setelah ini berakhir akan dievaluasi apakah bisa diterapkan pada kabupaten kota lain di Aceh. Akan menjadi sebuah instruksi dan ini akan menjadi meluas, akan dipakai seluruh oleh pengawas sekolah di seluruh Aceh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana pelayanan dan kesiapan SMA kami dalam mempersiapkan aplikasi ini Pak? Saya ketika hadir ke sini memperkenalkan diri kepada kepala sekolah, memperkenalkan diri kepada guru dan teman-teman yang ada di sini, luar biasa sambutannya. Tapi ada sebentuk kerjasama, apalagi Pak Kepala Cabang sudah menyampaikan tolong layani pengawas pembinanya sebaik mungkin. Jadi ketika hal ini saya sampaikan kepada kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sini, luar biasa mereka sambut. Saya justru melihat satu kekaguman yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Ya, bagaimana penataan ruangannya. Saya berterima kasih kalau saya sebut itu ada ajudan kepala sekolah, mungkin ajudan saya juga yang bisa mendampingi, sama misalnya Pak Rama ya. Beliau menyiapkan segala yang berkaitan dengan coaching klinik, mulai dari logistik, administrasi, kemudian membuat laporan terhadap kegiatan ini. Ini satu hal yang sangat mendukung kegiatan. Kalau tidak ada saya rasa kerjasama seperti ini, barangkali saya tidak bisa juga mencapai hasil maksimal. Kita sudah lakukan ini dan mendapat sambutan yang baik. Coaching klinik ini bisa merubah secara positif ya kinerja guru. Ini yang tidak kita selama ini mereka tidak mau curhat, kan itu menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka. Tetapi ketika ada coaching klinis ini mereka secara tugas menyampaikan kepada kita, kalau saya ini masalah saya Pak, ini harus kita bicarakan. Saya sebagai pengawas pembina harus mendengar dengan baik. Ya, dengan curahan hati mereka itu yang berkaitan dengan kompetensi mereka sebagai seorang guru, plong. Ini berpengaruh positif kepada kinerja. Kalau ada permasalahan yang mereka pikirkan bagaimana cara, katakan seperti siswa yang sering bolos misalnya ketika mata pelajaran itu, guru mata pelajaran yang masuk tidak cabut, ini kan satu permasalahan, bagaimana cara mengatasinya. Inilah yang kita sampaikan kepada anak-anak, misalnya para gurunya, bagaimana agar siswa, agar peserta didik mau misalnya mendengarkan dengan baik penjelasan guru, kelas tidak ribut, ya, apa yang diajarkan bisa mereka serap. Pada prinsipnya guru tentu sudah tahu kiat-kiat, tetapi dengan share kepada kita akan menambah wawasan. Saya tidak pernah katakan kepada mereka itu satu kesalahan Bapak Ibu mengajar, tetapi ini tantangan kepada kita sebagai seorang guru, bagaimana cara agar anak-anak itu tertarik dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu poin penting yang dalam coaching klinik ini. Baik Pak, mungkin ada pesan atau kesan untuk sahabat Sapana yang ada di luar sana gitu Pak? Ya, saya sangat gembira ya, kalau dapat teman-teman yang lain, kalau nanti ini diposting di medsos, ini harus tetap secara kontinu mengikuti. Jangan pernah bosan untuk mendengarnya, memperhatikannya, dan apa masukan-masukan yang ini kan informasi positif. Ya, saya teman-teman ini juga saya berharap tetap konsisten ya, pelajari materi-materi yang aktual itu sebagai masukan barangkali. Kemudian dibandingkan yang lain barangkali dari segi usia masih muda, ada kesempatan ya, belajar yang sungguh-sungguh ya. Anda semuanya nanti suatu saat bisa jadi seorang jurnalis. Ya. Kita tidak bisa kompetensi manusia itu macam-macam, termasuk kecerdasannya. Jadi tidak bisa kita arahkan
kecerdasan seseorang harus begini, harus begitu, tapi ada dalam diri mereka, itu yang harus dikembangkan. Jadi saya teman-teman sahabat Sapana. Sapana, Pak, ya. Sapana, belum familiar ya. Iya. Sapana, ikuti saja kegiatan ini, kegiatan yang positif, mudah-mudahan semakin berkembang. Ya, Iya. nanti diperhitungkan, ya Singkil akan diperhitungkan, mungkin ada wawancara dengan tokoh-tokoh Iya. tertentu tentunya ya. Iya Pak. Oke, baiklah Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang udah Bapak berikan. Baik sahabat Sapana, kami pamit undur diri. Saya Ade Ratu Vivana Buya Agus Riyandi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.